よろしくお願いします。私？ひなちゃんは。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa SMA adalah periode penuh warna dan kenangan tak terlupakan. Setiap orang akan menjalani proses untuk menemukan jati diri mereka, menjalin persahabatan, dan tentu saja menemukan cinta. Masa ini akan menjadi pijakan menuju tangga kedewasaan, membawa pengalaman baru dalam hidup sebagai awal untuk mencapai impian. Dalam alur cerita kali ini, kita akan mengikuti kisah 4 orang remaja yang berusaha untuk membuat semua orang terdekatnya dapat bahagia, mencari arti dari persahabatan dan cinta. Inilah Love Me, Love Me Not. Cerita bermula pada 2 orang sahabat bernama Yuna dan Akari. Yuna adalah karakter yang selalu berjalan dengan wajah tertunduk, pemalu, dan tidak percaya diri. Sedangkan Akari adalah murid baru yang punya kepribadian yang begitu riang, membuatnya tidak sulit mendapatkan teman. Dalam kelas, Yuna curhat pada Akari kalau dia melihat seseorang yang mirip dengan pangeran yang ada dalam buku gambar favoritnya. Dia bertemu di lift apartemen, namun karena begitu malu, dia tidak berani menyapa pria tersebut dan hanya puas dengan melihatnya saja. Akari berkata kalau Yuna telah jatuh cinta. Seharusnya Yuna siap untuk menyambut cinta itu dan lebih jujur dengan perasaannya. Kemudian, seseorang bernama Kasu datang memberikan CD film pada Yuna. Dia merupakan teman masa kecilnya. Lalu Yuna mengenalkan Kasu pada Akari yang memang baru pindah ke sekolah itu. Ketika pulang sekolah, Yuna melihat pria yang baru saja ia ceritakan pada Akari. Sosok pangeran yang membuatnya tertarik. Di sore hari, Yuna datang ke rumah Akari yang masih satu apartemen dengannya. Betapa terkejutnya Yuna melihat bahwa Akari memiliki saudara laki-laki bernama Rio. Terlebih lagi, orang yang dimaksud pangeran adalah Rio itu sendiri. Awalnya Yuna berpikir kalau Akari dan Rio adalah saudara kembar karena mereka satu angkatan di sekolah. Akari yang sadar kalau ternyata Yuna tertarik dengan Rio, langsung berpikir sebuah ide untuk mengajak Rio belajar bersama, agar Yuna bisa dekat dengan saudaranya itu. Sedangkan Akari pergi meninggalkan mereka berdua dengan alasan dia akan pergi ke minimarket. Dalam perjalanannya, Akari bertemu dengan Kazu. Akhirnya mereka pergi ke taman bermain, sekaligus berbincang kecil. Kasu mengatakan kalau dia bersyukur bahwa Yuna telah memiliki sahabat seperti Akari. Dari dulu Yuna tidak pandai dalam bergaul, sehingga dia tidak memiliki banyak teman. Kemudian, kita akan kembali pada Yuna dan Rio. Mereka sedang belajar bersama di kamar Rio. Yuna tidak sengaja melihat surat di dalam tas Rio. Waktu itu, Rio mengatakan kalau surat tersebut adalah surat cinta yang dia dapatkan pagi tadi. Tetapi, dia sudah menolak perempuan itu. Bagi Rio, memberikan sebuah jawaban pasti pada perempuan adalah hal yang benar, agar perempuan tersebut tidak merasa digantungkan, dan juga perempuan yang dia tolak bisa mencari laki-laki lain untuk dicintai. Kemudian, Rio bertanya pada Yuna, apakah Yuna memiliki seseorang yang dia cintai? Tentu saja Yuna mengatakan kalau dia memang suka seseorang. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, karena Yuna sudah tahu kalau perasaannya akan ditolak. Mendengar itu Rio bergumam, agar Yuna berani mengungkapkan perasaannya. Urusan diterima atau tidak, itu urusan belakangan. Beda kasus dengan kisah cinta Rio itu sendiri. Mendengar itu, Yuna langsung sadar kalau Rio tengah jatuh cinta pada seseorang. Di tengah-tengah percakapan mereka, Ibu Rio menerobos masuk ke kamar Rio, beranggapan kalau Akari ada di dalam kamar Rio. Selang beberapa detik saja, Akari pulang, dan dia begitu marah pada ibunya yang beranggapan bahwa ibunya berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya dan Rio. Padahal mereka sudah berusaha menjaga jarak.
Jadi sebenarnya Ryo dan Akari tidak memiliki hubungan darah. Mereka jadi keluarga karena ibu Akari menikah dengan ayah Ryo. Seketika itu Yuna sadar. Yang dimaksud Ryo bahwa kasus cintanya berbeda dengan yang lain adalah karena dia jatuh cinta dengan Akari. Ryo yang mengetahui kalau Yuna sudah mengerti semuanya, mengisyaratkan pada Yuna untuk merahasiakan hal ini. Keesokan harinya, ketika pulang sekolah, Yuna sedang menunggu Akari untuk pulang bersama. Di loker, dia bertemu dengan Ryo. Lalu Ryo meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia hanya melihat Yuna tertunduk malu. Lantas, dia memegang wajah Yuna dengan kedua tangannya dan berkata, "Aku ada di sini." Setelah melihat wajah Yuna, dia pun pulang. Kemudian Ryo bertemu dengan Kasu di lift apartemen. Jadi, Kasu juga tinggal di apartemen itu. Mereka berkenalan dan tidak lama, mereka menjadi akrab. Ryo juga dengan gamblang menjelaskan kalau dia dan Akari bukanlah saudara kandung. Anehnya, Kasu tidak tertarik untuk mengetahui kelanjutan masalah itu, yang membuat Ryo begitu senang telah mengenal Kasu. ちなみに字幕派吹き替え派楽です。 Di malam hari, Akari sedang berada di minimarket. Dia bertemu dengan Kasu. Mereka pun berjalan berdua, curhat tentang masalah mereka. Kasu mengajak Akari pergi ke tempat yang tinggi, di mana tempat itu menjadi tempat favorit Kasu, untuk menghibur Akari yang merasa terbebani hidup di rumahnya. Kasu mengatakan, jangan dipusingkan oleh keadaan yang orang tua lakukan. Mendengar itu, entah kenapa hati Akari merasa lega. Karena Kasu seperti mewakili perasaannya. ワクワクして歩いて行ってみたんだ。こうしないと暮らしていけないし。ここと同じただの現実だった。 Hari selanjutnya, Yuna tidak sengaja bertemu dengan Ryo di perpustakaan, yang membuat mereka akhirnya belajar bersama. Sebenarnya, Yuna sudah memutuskan untuk tidak boleh menyukai Ryo. Tetapi, dia tidak tahu caranya berhenti menyukai pria itu. Lalu sekelompok wanita datang menghampiri mereka berdua, yang ingin mengambil perhatian Ryo. Mereka juga ingin ikut belajar bersama. Yuna mengangguk setuju, namun Ryo yang melihat Yuna kembali tertunduk tidak percaya diri, mengemasi buku-bukunya, dan berkata kalau kepalanya pusing dan menyudahi sesi belajar mereka. Di perjalanan pulang, Yuna meminta maaf karena tidak peka kalau Ryo tengah pusing. Ryo menjelaskan kalau semua itu hanyalah alasan agar mereka dapat lepas dari kelompok wanita tadi. Dia tidak mau kalau Yuna merasa berat hati untuk duduk bersama orang yang dia tidak kenal. Sikap Ryo membuat perasaan Yuna semakin besar, padahal dia tahu kalau perasaan ini adalah salah, karena akhirnya pasti akan menyakitkan. できたね。走ろっか。 Seketika hujan pun datang. Yuna dan Ryo mencari tempat berteduh. Dinginnya hujan membawa Yuna terbawa oleh perasaan kalau dia harus mengungkapkan semua isi hatinya. Dengan begitu, kalau Yuna sudah ditolak, mungkin saja dia bisa berhenti menyukai Ryo. Dikala hujan telah reda, dia langsung mengatakan semua isi hatinya pada Ryo. Dan apa yang sebenarnya Yuna tahu, terjadilah sudah. Dia ditolak oleh Ryo. リオくんが好きです。ごめん。 Rasa sedih bergejolak dalam dadanya. Rasa sakit ia rasakan di sore itu. Ia bergumam dalam hatinya kalau ditolak tidak akan mengakhiri hidup. Semua tidak apa-apa saat dia bertemu dengan Akari di depan apartemen. Dia langsung memeluk sahabatnya itu, dan air mata yang sudah ia tahan mengalir begitu saja. それでも告白して。 Kejadian penolakan itu membuat Yuna dapat melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia bersyukur kalau telah mengungkapkan semuanya dan berniat untuk berubah lebih percaya diri. Beberapa hari setelahnya, Akari pingsan dalam pelajaran olahraga. Kasu langsung menggendongnya menuju UKS. Kabar itu terdengar sampai ke telinga Ryo. Setelah merasa baikan, Kasu membawakan sebotol minuman kepada Akari.
Tidak disangka, Ryo melihat pertemuan Kazu dan Akari. Padahal ketika itu, Ryo juga ingin membawakan botol minuman untuk Akari. Saat pulang sekolah, hari tengah hujan, Akari tidak membawa payung ketika itu, dan yang dia lakukan hanya bisa menunggu. Kemudian, Ryo datang membawa payung untuk Akari. Mereka berjalan beriringan di bawah payung yang berbeda. Mereka berbincang kecil di sepanjang jalan. Di sini, Ryo sedikit memperlihatkan kecemburuannya dan bertanya apakah Akari suka dengan Kazu. Tetapi suara Ryo ditutupi oleh air hujan yang membuat suaranya tidak terdengar oleh Akari. Lalu Ryo menutup payungnya dan berjalan bersama Akari di bawah satu payung. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Akari. Katanya dia tidak mau membahas hal romantis bersama saudaranya. Bagi Ryo, dia tidak mau dianggap sebagai saudara. Dia terbawa oleh perasaan yang membuatnya langsung mencium bibir Akari. Lalu sebuah sepeda secara tiba-tiba jatuh di belakang mereka, yang membuat mereka sedikit terkejut. Akari berkata dengan amarah untuk tidak melakukan ini, karena terbawa oleh perasaan. Dia langsung berlari meninggalkan Ryo. Kejadian itu membuat Akari merasa tidak baik-baik saja. Dia lebih sering menghayal, mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Yuna yang mengetahui kalau Akari sedang berada dalam masalah, menghampiri Akari saat pulang sekolah. Namun, Akari menghindarinya. Yuna juga secara langsung melihat Akari ikut menghindari Ryo yang ingin berbicara dengan Akari. Yuna tahu kalau terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Di sebuah kafe, Ryo langsung menceritakan kejadiannya, sekaligus menceritakan semua yang terjadi. Ryo telah menyukai Akari saat SMP, ketika orang tua mereka masih belum menikah. Di waktu hujan, dia mengirim pesan pada Akari untuk menemuinya dan ingin mengungkapkan semua perasaannya. Tetapi dia terlambat. Sebelum mereka bertemu, kedua orang tua mereka ternyata lebih dulu mengabarkan mereka secara tiba-tiba untuk menikah. Ryo juga menghapus pesannya yang ingin bertemu dengan Akari. Syukurnya ketika itu Akari tidak membaca pesan Ryo, karena handphone miliknya terjatuh dan rusak. Dalam hati kecil Yuna, dia sebenarnya cemburu dengan perasaan Ryo pada Akari. Namun, dia bisa menahan diri dengan diam dan mendengarkan. Hari selanjutnya, Ryo masih berusaha untuk berbicara dengan Akari. Dia ingin menyelesaikan masalah mereka, namun Akari masih mengabaikannya. Pertengkaran kecil mereka dilihat oleh teman-teman yang ada di sekolah, sehingga keduanya diganggu oleh mereka dan mengatakan, apakah Ryo dan Akari benar-benar saudara kandung. Ryo seketika ingin memukul orang yang mengatakan itu. Tetapi Kazu dengan tiba-tiba maju lebih dulu dan memperingati orang yang mengganggu untuk tidak bertingkah seperti anak kecil. Akari langsung pergi dari kerumunan, sedangkan Ryo ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh Yuna. Yuna membawa Ryo ke tempat sepi di atap sekolah dan mengatakan kalau apa yang dilakukan Ryo adalah salah. Ryo hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua akan berakhir kalau Ryo mengungkapkan perasaannya. Maka dari itu, Akari menghindarinya. Kemudian, Yuna menceritakan semua yang dia ketahui dari Akari. Akari juga berjuang dengan membuang semua perasaannya. Sebelum Ryo dan Akari tahu bahwa orang tua mereka akan menikah, Akari telah membaca pesan dari Ryo lewat notifikasi. Walaupun dia tidak membukanya, dia sadar kalau Ryo akan mengungkapkan perasaannya. Tetapi, saat dia ingin menemui Ryo, dia malah bertemu lebih dulu dengan orang tua mereka di depan rumah. Mereka mengatakan untuk segera menikah. Lalu untuk menyembunyikan perasaannya, Akari dengan sengaja menjatuhkan handphonenya hingga rusak, agar ibunya dapat bahagia dan menyelamatkan keluarga mereka agar tetap utuh. Semua itu Akari lakukan supaya tidak ada yang merasa tersakiti. Mendengar itu, Ryo menjadi bersalah. Ia menetapkan dalam hatinya untuk berusaha melupakan perasaannya.
Ketika di dalam rumah, ia menemui Akari dan meminta maaf padanya, serta mengisyaratkan rasa terima kasihnya kalau Akari telah berjuang sendirian untuk keluarga mereka. Padahal di situ ada ibu mereka. Sontak Ryo dan Akari berkata kalau masalah itu adalah pertengkaran antara saudara. Lalu Akari masuk ke dalam kamarnya. Dalam sunyi, ia menangis. Apa yang ia perjuangkan telah terbalas. Tidak ada yang tersakiti dalam keluarganya. Mereka melangkah dengan menyambut hari yang baru. Ryo menemui Yuna di perpustakaan sekolah, mengabarkan kalau masalahnya dengan Akari telah selesai. Perasaannya menjadi rumit karena dirinya sendiri, yang mengubah rasa sukanya menjadi obsesi. Akhirnya, dia dapat melepaskan semua itu. Ia tidak lupa untuk berterima kasih pada Yuna, karena telah membawanya pergi dari tempat yang menyakitkan. Di mata Ryo, Yuna kini telah banyak berubah. Dia sudah selangkah lebih maju darinya. Yuna sudah bisa menegakkan kepalanya dengan sendiri dan tidak lagi berjalan dengan wajah tertunduk. Kemudian kita beralih pada Akari. Di masa ini, Akari menunjukkan ketertarikannya pada Kazu, yang wajahnya selalu bahagia ketika memegang kamera. Dia meminta saran pada Kazu tentang rekomendasi film untuknya. Perbincangan kecil itu berhasil membuat mereka dapat tersenyum bahagia. Saat pulang ke rumah, Kazu mendapati kakaknya sedang mencari DVD di dalam kamarnya. Kakaknya ini telah lari dari rumah karena bertengkar dengan orang tuanya. Karena kakaknya punya mimpi yang berbeda dengan orang tua mereka, sehingga membuatnya lari dari rumah. Ketika kakaknya hendak pergi, dia berpesan pada Kazu untuk tetap mengikuti kata hatinya, karena mimpi seorang anak akan berada di tangannya sendiri. Dia juga memberitahukan pada Kazu kalau adiknya itu tidak pandai berbohong, karena Kazu memiliki kebiasaan saat berbohong. Dia akan memegang belakang lehernya. Yuna dan Akari tengah bersiap untuk pergi bersama Ryo dan Kazu. Yuna mengatakan pada Akari kalau dirinya sedang berusaha untuk berubah. Dia yang sekarang sudah tidak ingin berjalan dengan tidak percaya diri. Mereka berdua akhirnya pergi dengan menggunakan yukata. Saat itu, Kazu merasa terpesona dengan kecantikan dari Akari. Mereka berempat menyambut festival dengan bersenang-senang dengan orang terdekat mereka. Akari yang diberikan boneka oleh Kazu tidak sengaja menabrak seseorang yang membuatnya menjadi terpisah dengan Kazu dan Ryo. Sedangkan Yuna tengah duduk sendirian. Dia bertemu dengan teman sekolahnya bernama Agatsuma. Mereka langsung duduk bersama bercengkrama dengan begitu dekat. Agatsuma mengatakan kalau Yuna telah banyak berubah. Yuna yang sekarang lebih ceria dibanding sebelumnya. Cerita kecil di antara mereka dilihat oleh Ryo dari kejauhan. Lalu kita kembali pada Kazu. Dia sedang mencari Akari dan menemukannya di sebuah sumur. Akari melihat kepanikan di wajah Kazu hanya dapat meminta maaf. Mereka juga tidak bisa saling mengabari karena tidak punya kontak handphone. Sehingga di malam itu mereka berdua saling berbagi nomor handphone. Suasana malam itu membuat Akari dengan percaya diri mengungkapkan perasaannya pada Kazu dan mengajaknya untuk berpacaran. Namun Kazu dengan ragu menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak suka pada Akari. Walaupun apa yang dikatakan adalah kebohongan, dia sebenarnya masih kepikiran oleh kejadian yang terjadi di depan matanya, yaitu dia melihat Ryo dan Akari berciuman ketika itu, dan sepeda yang terjatuh merupakan sepedanya. Sedangkan Kazu bersembunyi di balik mesin minuman, sehingga Ryo dan Akari tidak mengetahui bahwa Kazu ada di sana. Keesokan harinya, Kazu dan Akari disatukan ke dalam satu kelompok. Untuk menyambut festival sekolah, mereka berada dalam tim dokumentasi. Mereka pergi ke atap sekolah mencari spot foto yang bagus. Mereka berdua seolah berpura-pura tidak terjadi sesuatu di antara mereka.
Kasu memegang kamera dan Akari menjadi modelnya. Dalam foto itu, Kasu memotret Akari dengan senyuman manisnya. あっち Singkat cerita, festival sekolah dimulai. Yuna datang ke kelas Rio, namun Rio tidak ada di sana. Yuna malah bertemu dengan Agatsuma, dan dia diajak untuk mencari Rio bersama. Padahal itu hanyalah sebuah alasan agar Agatsuma dapat jalan bersama Yuna. Sedangkan Rio sebenarnya sedang bersembunyi, karena dia tidak ingin dilihat oleh Yuna yang sedang menggunakan baju cosplay. Tetapi dia malah melihat Yuna sedang pergi bersama Agatsuma. Lalu Akari mendapatkan pesan oleh Yuna untuk menemuinya. Yuna bercerita kalau dirinya ditembak oleh Agatsuma. Dia terkejut, di lain sisi ia juga senang karena ada orang yang tertarik dengannya. Namun dia menolaknya karena Agatsuma tertarik padanya ketika dia sudah berubah menjadi orang yang lebih percaya diri. Sedangkan yang membuatnya berubah semenjak dia menyukai Rio. Sekali lagi, dia ingin menyatakan perasaannya pada Rio. Yuna meminta pada Akari untuk memberikan dia semangat dan mendukungnya. ありがとう自分の気持ちに Yunaちゃん知らない。 Yuna berlari mencari Rio, begitu pula dengan Rio. Dia juga mencari Yuna. Mereka bertemu di sebuah tenda mengungkapkan perasaan mereka. Rasa suka yang ada di hati mereka tersampaikan begitu saja. Dan akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan sebagai pasangan kekasih. Momen itu diabadikan oleh Kasu dalam kameranya, yang turut bahagia melihat temannya itu. ユナちゃんが好きだ。 Setelah festival selesai, semua foto bagus yang ditangkap oleh Kasu ditempel di mading sekolah. Akari melihat foto itu dan tidak menyangka Kasu juga menempel fotonya yang tengah tersenyum. Hari-hari pun berlanjut begitu saja. Di sekolah Jepang, sebelum anak SMA lulus, mereka akan diberikan format tentang tujuan mereka setelah lulus. Bagi Kasu, form tersebut adalah beban untuknya, karena mimpinya untuk menjadi kru film sudah pasti ditolak oleh orang tuanya. Di malam Natal, Akari pulang membawa makanan. Namun tak ada seorang pun di dalam rumahnya. Dia tahu kalau Rio sedang kencan dengan Yuna. Untuk menghibur rasa sepinya, dia memberanikan diri datang ke depan rumah Kasu untuk merayakan malam Natal bersama. Namun ketika itu, orang tua Kasu sedang bertengkar. Akari mendengar pertengkaran itu dan mengajak Kasu menikmati kue dan ayam goreng di luar. Di sebuah ketinggian yang membuat kota terlihat jelas, mereka berdua dapat saling melengkapi rasa sepi di antara mereka. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka. Akari lantas meneriakkan mimpinya di tengah malam itu, agar Kasu juga ikut berani berjalan di atas mimpinya. 映画を撮る仕事がしたい。 Setelah malam yang panjang mereka lalui, Kasu pulang mendapati DVD dalam kamarnya telah kosong karena telah dibuang oleh orang tuanya. Yuna tahu kejadian itu dan menyampaikannya pada Akari. Kemudian Akari datang menghampiri Kasu yang sendirian di dalam kelas. Dia bermaksud untuk menghibur Kasu, namun dia tidak tahu bagaimana caranya. Akari mengatakan kalau dia selamanya akan mendukung mimpi Kasu. Namun Kasu mengatakan kalau saling mendukung tidak akan menyelesaikan masalah. Mendengar itu, Akari sangatlah sedih. Akari sebenarnya memiliki masalah yang lain. Sebenarnya dia kembali ingin mengorbankan perasaannya. Dia tahu kalau orang tuanya memiliki kemungkinan untuk bercerai. Ayahnya mendapatkan tugas ke Amerika. Akari dengan cepat mengatakan kalau dia akan ikut dengan ayahnya, agar ibunya juga mau ikut bersama ayahnya. Karena kalau tidak,
keluarga mereka pasti akan hancur. Di malam hari, Akari resign di tempat kerja paruh waktunya. Gaji terakhirnya, dia membelikan sebuah DVD yang direkomendasikan oleh Kazu. Tetapi DVD itu dia beli sebagai hadiah perpisahan untuk Kazu. Amerika? Di hari itu juga, Ryo mengatakan pada Kazu kalau keluarga mereka akan pindah ke Amerika. Akari akan ikut bersama orang tuanya, sedangkan Ryo akan menetap di Jepang. Ryo mengatakan kalau Kazu seharusnya mengungkapkan perasaannya pada Akari sebelum semuanya terlambat. Kazu yang mendapatkan hadiah terakhir oleh Akari memberanikan dirinya untuk berbicara dengan orang tuanya dan meyakinkan mereka tentang mimpinya selama ini. Tosan. Lalu Akari mendapatkan pesan dari Kazu. Akari berlari menuju taman itu untuk menemui seseorang yang dia suka. Kazu mengungkapkan kalau Akari telah memberikannya kekuatan untuk tetap berjalan menuju impiannya. Karena mimpi anak-anak adalah masa depan mereka sendiri. Dia juga kini bisa jujur dengan perasaannya dan mengungkapkan hatinya untuk Akari. Begitu juga dengan Akari, walaupun telah ditolak, ia masih menyimpan rasa untuk Kazu. Kabar bahagia itu sampai di handphone milik Yuna. Kemudian dia datang bersama Ryo menyusul sahabat mereka. Bersyukur atas mereka berdua telah jujur oleh perasaan mereka. 俺の彼女なんですけど。私の親友なんですけど。Dalam film ini, romansa dalam hubungan mereka memanglah rumit. Namun, inti sebenarnya dari ceritanya adalah tentang mencari kebahagiaan yang dinikmati saat masa muda. Semua orang tidak ingin tersakiti. Semua orang tidak ingin kecewa. Tetapi, dengan rasa sakit, orang-orang dapat lebih jujur tentang perasaan mereka. Pilihan akan selalu ada pada tiap orang. Antara kesedihan dan kebahagiaan akan ditentukan oleh orang itu sendiri. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.